Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riris Rohmalina, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan menampilkan hasil koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam koneksi antar materi ini saya akan membahas kesimpulan dan refleksi keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya akan membahas definisi coaching, paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip coaching, kompetensi coaching, mendengarkan dan bertanya dengan rasa, alur tirta, dan supervisi akademik. Definisi coaching. Coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien atau yang sering kita sebut dengan coachee. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, membantu coachee membuka peluang-peluang baru. Berikutnya, prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati dan idealnya tujuan datang dari coachee. Yang kedua, percakapan kreatif. Percakapan kreatif ditandai dengan percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, mematahkan situasi coachee. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Ditandai dengan percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee dan percakapan menghasilkan rencana tindakan. Berikutnya, kompetensi coaching. Pertama, presence, kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee kita. Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coachee. Bagian dari kesadaran diri, membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain, bersifat terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak. Aktif, kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan, menghindari asumsi, judgement atau melabel dan asosiasi. Ketiga, melontarkan pertanyaan berbobot. Pertanyaan lahir dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, membuat coachee merenung, menggali, mengingat dan mengaitkan, diajukan pada saat yang tepat. Berikutnya, mendengar dan memberi pertanyaan dengan rasa. R adalah receive atau terima, yaitu menangkapkan kata kunci atau kata-kata yang diucapkan coachee. A, acknowledge atau beri tanda dengan memberi tanda atau sinyal bahwa kita mendengarkan. S, summarize atau rangkum. Saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. A, ask atau tanya, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman coachee lebih dalam tentang situasinya. Alur tirta. T di sini adalah tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. R, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide-ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. T, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya.
Next, supervisi akademik. Supervisi akademik yaitu kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, refleksi. Melalui pemahaman modul ini, saya menyadari bahwa coaching bukan hanya tentang memberikan instruksi atau umpan balik, tetapi juga tentang memahami kebutuhan dan tujuan individu. Pemahaman yang lebih dalam tentang teknik coaching dan pentingnya hubungan antar pribadi dapat meningkatkan efektivitas supervisi akademik. Saya juga menyadari bahwa kesuksesan coaching tidak hanya diukur oleh perkembangan individu yang disupervisi, tetapi juga oleh kemampuan pengawas untuk terus belajar dan berkembang dalam peran kepemimpinan akademik mereka. Saya menyadari bahwa coaching bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, sikap yang positif, dan pemahaman yang mendalam mengenai materi pembelajaran. Saya juga menyadari bahwa coaching membutuhkan komitmen dan konsisten dari coach dan coachee untuk mencapai tujuan bersama. Harapan, saya berharap dapat mengembangkan kompetensi coaching saya dengan lebih baik lagi dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan, membaca buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan coaching, dan berlatih melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Saya juga berharap dapat memberikan manfaat bagi orang lain melalui coaching yang saya lakukan. Berikutnya keterkaitan dengan modul 2. Yang pertama, modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, pendekatan coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam coaching dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Murid kita di sekolah tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda dan menunggu untuk dikembangkan. Pengembangan potensi inilah yang menjadi tugas seorang guru. Apakah pengembangan diri anak ini cepat, perlahan-lahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang guru. Pengembangan diri anak dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan memotivasi para murid untuk menjadi lebih baik karena mereka merasakan potensi mereka tergali dan berkembang seiring dengan proses dan hasil dari coaching yang mereka telah lakukan. Sebagai coach, saya juga dapat membantu guru-guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Saya juga dapat membantu guru-guru untuk menggunakan berbagai metode, media, dan sumber belajar yang bervariasi dan menarik untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya keterkaitan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial dan emosional mereka. Sebagai coach, saya dapat membantu guru-guru untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Saya juga dapat membantu guru-guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan yang mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Selain itu, saya sebagai coach dalam pembelajaran sosial dan emosional dapat menjadi relasi kemitraan bagi murid dan mampu memberdayakan kemampuan murid melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid untuk menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya serta bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukan sendiri. Dengan begitu, saya sebagai pendidik dapat menciptakan murid well-being secara kolaboratif. Berikutnya, keterkaitan dengan pemimpin pembelajaran. Keterkaitan antara keterampilan coaching dan kompetensi pemimpin pembelajaran adalah bahwa keduanya saling mendukung dan melengkapi. Dengan memiliki keterampilan coaching yang baik, seorang pemimpin pembelajaran dapat berkomunikasi dengan efektif, membangun hubungan yang positif, dan memberdayakan guru-guru untuk terus belajar dan berkembang. Sebaliknya, dengan memiliki kompetensi pemimpin pembelajaran yang baik, seorang coach dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi guru-guru yang menjadi coachee serta dapat memberikan arahan, sumber daya, dan dukungan yang relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin-poin keterkaitan pemimpin pembelajaran yaitu: pertama, pemahaman individu. Seorang coach yang efektif harus mampu memahami kebutuhan dan karakteristik individu, termasuk guru yang mereka bimbing. Kemampuan ini sejalan dengan kebutuhan pemimpin pembelajaran untuk memahami dan merespon keberagaman dalam tim pendidikan. Pengembangan keterampilan kepemimpinan. Coaching tidak hanya tentang memberikan jawaban, tetapi juga membantu individu mengembangkan keterampilan mereka sendiri. Sebagai coach, saya akan membantu guru mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka dalam konteks pembelajaran. Ini mencakup kemampuan untuk memotivasi, memandu, dan memberikan dukungan yang efektif. Berikutnya, mendukung perubahan. Keterampilan coaching juga terkait erat dengan kemampuan memimpin perubahan. Seorang coach harus dapat membantu guru mengidentifikasi area pengembangan, menyusun rencana perubahan, dan memberikan dukungan selama proses perubahan. Berikutnya, membangun hubungan dan kepemimpinan berbasis hubungan. Coaching membangun hubungan saling percaya, sebuah aspek kunci dalam kepemimpinan berbasis hubungan. Sebagai seorang coach, saya akan menciptakan lingkungan di mana guru merasa didukung, diberdayakan, dan dihargai. Demikian hasil koneksi antar materi saya. Terima kasih. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan sebuah pemahaman yang jelas atas satu prinsip, yaitu mana yang ada dalam kontrolmu dan mana yang bukan. Epictetus. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.